Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengambil alih pendampingan hukum terhadap Fandi Ramadan, anak buah kapal atau ABK, yang dituntut hukuman mati dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton narkoba. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah keluarga menyebut Fandi diduga tidak mengetahui muatan kapal yang ternyata berisi sabu saat ditangkap aparat di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Pendampingan hukum tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama keluarga dan tim kuasa hukum di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 20 Februari 2026. Diketahui pengacara Hotman Paris Hutapea mendampingi keluarga Fandi Ramadan, terdakwa kasus penyelundupan narkotika hampir 2 ton yang saat ini menghadapi tuntutan hukuman mati. Fandi merupakan anak buah kapal Sea Dragon yang ditangkap aparat pada Mei 2025. Adapun kapal tersebut diketahui mengangkut sabu seberat lebih dari 1.995.000 gram atau hampir 2 ton. Hotman mengaku awalnya enggan menangani perkara narkotika, namun dia berubah pikiran setelah mendengar langsung cerita keluarga terdakwa yang menyebut Fandi baru bekerja beberapa hari sebelum penangkapan terjadi. Menurut tim kuasa hukum, terdapat sejumlah fakta persidangan yang dinilai perlu menjadi perhatian, terutama terkait posisi Fandi sebagai ABK yang diduga tidak mengetahui isi muatan dalam kapal itu. Tim kuasa hukum menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir. Awal mulanya si Fandi dapat kerja dari agen, tawaran dari agen. Dia namanya Pak Iwan. Ya. Nah, disitulah dia menunjukkan sama saya, mengasih tahu sama saya bahwasanya dia dapat tawaran kapal Thailand lah. Diceritakannya si Iwan ini langsung mungkin tak ngomong apa sama si Fandi, langsung AP si kapten, dikasihlah nomor si kapten sama si Fandi. Jadi si kapten berhubungan sama si Fandi, ditanya kapten. Nah, Kaptennya bernama si Holland. Terus Pak si Holland mengontaklah si Fandi, menanyakan berkas-berkas si Fandi, apa-apa aja yang ada. Kata si Fandi, buku pelautnya mati, Zamatah, surat apanya nggak tahu. Itu disuruh si Holland itu urus katanya. Jadi saya bantulah anak saya bawalah anak saya pergi mengurus itunya, buku paspornya. Nah, ditanya si Fandi, kapalnya kapal apa, Kep? Kapalnya kapal kargo. Nah, baru nanya. Jadi masih tanya kapal apa? Iya, kapalnya Ya, kapal apa, Kep? kapal apa? Nah, itu sangat itu kelihatan nanti jelas dari ada yang nggak konspirasi. Ya, terus Kapalnya kapal kargo katanya. Nah, berapa, Kep? Katanya. 2000 US dollar, saya dengar gitulah dibilangnya sama saya. Jadi ya udahlah Kep katanya, kalau memang itu berkas-berkas saya pun udah selesai katanya. jadi katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya, mau pergi inilah kenalannya. Pada Langsung ke saat rumahnya. berangkat baru kenalan secara fisik ya. Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya. Iya. Ya, isi ada tadi. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja, keluar naik kapal, ibu antar si anak ibu ke rumahnya si kapten. Iya. Tanggal 1 Mei. Iya. Itu pertama kali ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenalkan Pandi Kep? Inilah Bu, baru inilah kita kenalan. Nah, kapten udah lama kerja di luar, entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Kalau kayak gitu Kep, saya titip Pandi ya Kep. Saya titip Pandi Kep, kalau Pandi nakal-nakal Kep, gembreng aja Kep. Anggaplah Pandi ini Kep seperti anak Kep ya Kep. Ya Bu, doakan kami ya Bu ya supaya berhasil. Saya tak tahu doa itu apa, berhasil itu apa. Itulah saya bilang, Pandi hati-hati anak ya, kalau udah sampai nanti ke Thailand, bel mama mak, nah iya mak katanya. Jadi surat-surat kontrak kerjanya kirim aja sama mama, kalau ada apa-apa nanti mama tahu. Ya mak, ini surat kontrak kerjanya mak ya, kalau ada apa-apa tuntut aja mak perusahaannya. Dibilangnya kayak gitu Pak. Saya baca di BAP katanya si anak ibu ini waktu sesudah 67 bungkus ini masuk kapal nanya itu apa, kata si kapten katanya itu uang dan emas. Iya, Itu di persidangan pengakuan dari si Pandi bahwa dia pernah menanyakan itu ke kapten, diakui kapten nggak? Ya Bu. diakui pada saat sidang diakui. Tuh, hanya dari situ aja sudah jelas. Diakui. Artinya pada saat barang narkoba itu masuk dibantu masukin karena memang ya kan perintah dari kapten. Sesudah masuk si
si Pandi ini nanya ke kapten, ini barang apa? Karena dia curiga, jangan-jangan ini bom. Kalau nggak salah begitu bom, ya. iya. Apa Bahkan bom ada atau jangan-jangan apa? ini bom. Ya, itu bahasa. Oh, si kapten bilang itu uang dan emas. Dan itu diakui oleh si kapten di persidangan ya. Dari situ sudah merupakan fakta yang jelas bahwa memang si Pandi ini tidak tahu apa isi 67 itu karena si kapten mengakui, dan juga fakta mereka baru kenalan 1 Mei pertama kali benar-benar ketemu si kapten ini pada saat mau berangkat, ya kan? 1 Mei ya. Iya. Sebelumnya kan hanya melalui agen, yang ibu antar ke depan rumahnya si kapten. Iya. Jadi tidak ada konspirasinya, niat jahatnya, mensreanya di mana gitu loh. Karena ibu hadir itu. Semua mengakui bahwa si Pandi memang ada bertanya sama kapten. Paginya ditanya si Pandi sama kapten. Udah malam si Pandi bilang sama kawan-kawannya, ini barang apa nih bang? Tak betul lagi ini barang, pasti bom ini. Apa nih? Masa nggak curiga ini pasti bom? Mari kita tanya sama kapten. Udah nih katanya. Nah, itu makanya Pandinya enak juga. Paginya didatangi Pandi si kapten. Cap, barang apa itu Cap? Ayo kita periksa, diajak Pandi, kaptennya meriksa. Ayo kita periksa Cap, barang itu Cap. Enggak itu uang sama emas, kata si kapten. Jadi si Pandi bertanya 2 kali, pertama kan paginya. Iya, pertama kan malam itu waktu disuruh Malam mangkat. tanggal 13 ya. Nah, malamnya disuruh mangkat. Jadi begitu diangkat si Pandi barang tuh, Pandi udah curiga, udah merasa nggak enak hatinya. Dibilangnya sama-sama yang mengangkat juga, kawannya sendiri. Apa barang apa ini bang katanya? Ya enak perasaanku, ini tak betul lagi nih, pasti bom. Masa kalian nggak curiga dengan barang ini, dibilang si Pandi. Karena di tengah laut disuruh kapten, Iya. anak buahnya disuruh estafet masuk pindahin barang dari kapal nelayan ke kapal mereka. Dan gak mungkin nolak dong kalau kapten menyuruh kan. Ya, itu posisinya si Pandi lagi jaga. Harapan saya, anak saya mohon dibebaskanlah kepada Ibu Ketua Hakim, kepada Bapak Jaksa, kepada Bapak Presiden, tolonglah bantu anak saya. Karena anak saya pun tidak tahu barang itu apa isinya, tidak tahu. Kalau dia tahu mana mungkin dia mau ikut, dibilangnya kalau aku tahu ini ya Cap, aku tak akan berani pergi. Mana mungkin aku mau katanya. Jadi kau harus bertanggung jawab Cap dengan diriku ini Cap. Sampai sejauh ini kalian bawa aku nggak tahu menau. Orang tua aku menyerahi sama kau Cap, bagus-bagus Cap. Ternyata kayak gini kau buat aku, kata anak saya. Jadi harapan saya dengan keterangan anak saya bahwasanya anak saya tidak terlibat, saya bermohon sama Bapak Presiden. Saya rasa saya nggak ikhlas anak saya dituntut mati karena dia tidak mengetahui itu barang, tidak terlibat dengan jaringan narkoba sebanyak itu, apalagi dia dengan posisi baru berlayar. Baru berlayar dan baru kenal kapten. Iya, baru kenal kapten. Nah, jadi di mana salahnya? Makanya saya nggak terima anak saya. Dialah harapan kami, dialah kebanggaan keluarga, dialah tulang punggung kami. Cita-citanya terlalu berat sama adiknya, terlalu tinggi sama adiknya. Bahkan adiknya pun ditanggunginya. Gaji dia pun 2,5 juta sebelum naik kapal Thailand ini pun dikirimnya sama saya untuk bantu adik-adiknya sekolah. Jadi saya nggak terima anak saya begitu berat tuntutannya, sementara anak saya pun tidak tahu mengetahui apa-apa. Saya nggak mau anak saya dihukum mati, biarlah saya yang gantinya. Saya nggak ikhlas, saya rela, saya ikhlas, saya demi anak saya. Anak saya tidak tahu menahu, saya membesarinya hasil uang nelayan Pak. Bapaknya bekerja dengan hasil uang nelayan, bukan hasil uang narkoba. Kami pun tidak ada terlibat, keluarga tidak ada terlibat dengan jaringan narkoba. Boleh ditanya Pak sama masyarakat kampung saya, bagaimana kelakuan anak saya di kampung itu. Boleh ditanya Pak. Tidak ada anak saya mengikuti jaringan narkoba sebanyak itu Pak. Makanya saya bermohon dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, tolonglah bantu saya. Saya orang yang tak punya, orang susah. Kemana lagi saya minta tolong, kecuali sama beliau. Hanya dialah harapan saya satu-satunya kepada Ibu Hakim. Saya mohon, anak saya tidak bersalah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.